Halo Sobat Madori, kita berjumpa lagi. Madori ingin berbagi info sedikit ya, karena kalau kita mau koleksi Hot Wheels, kita harus tahu latar belakang mobil ini, kenapa ini dibuat oleh Hot Wheels, dan juga siapa desainernya juga, agar kita makin cinta kepada apa yang pengen kita koleksi. Jadi saya seperti itu saat ini, saya akan mencari tahu apa yang pengen saya koleksi, latar belakangnya, supaya saya tahu kenapa saya ingin mengoleksi mainan ini. Oke Sobat Madori, saya akan berbagi infonya. Pertama, yang kalau kita tahu ini ada Nissan R390 GTI ya. Ini ceritanya sangat unik, banyak ceritanya. Akan saya cerita lebih panjang ya. Ini mobil ini adalah lahirnya di tahun 98. Oke. Jadi ini mobil yang ini tahun 98. Yang mana karena di tahun 97-nya mobil-mobil yang ini yang Nissan buat sebelumnya ya, itu gagal total semua, maka lahirnya mobil ini untuk balapan. Nanti ada ceritanya sedikit, nanti saya bahas. Jadi mobil ini dibuat untuk balapan Le Mans ya, yang mana Nismo ini dibuat di Tokyo, Jepang, Atsugi ya, dengan desainernya Nissan dan Nismo. Ada yang tahu nggak Nismo itu artinya apa? Kan kita sering dengar tuh Nismo ya. Nah, Nismo itu artinya ada Nissan Motorsport. Jadi unit balap mereka ya seperti Toyota TRD ya. Oke. Jadi ini supercar yang benar-benar unik. Nah, kenapa unik nih ya? Karena yang model yang genre-nya ya, yang dibuat dilengkapi dengan mesin V8 3.500 liter dengan tenaga 350 HP ya, dengan roda giginya ada sekuensial 6 kecepatan bertahap ya, artinya manual bertahap ya. Ya, untuk versi balapan ya. Kecepatan tertingginya itu 200 di atas 220 mph atau setara dengan 354 km per jam. Tapi yang uniknya itu tidak pernah terbukti. Jadi mereka mengklaim, tapi tidak ada catatan yang benar-benar realnya. Ada yang melihat realnya, tidak ada. Oke. Jadi mobil ini dibuat, karena cerita yang tadi, karena Skyline GT-R LM yang dipakai di Le Mans itu keok semua ya, oleh Mercedes-Benz CLK GT-R. Nah, saya juga punya mainannya, tapi saya harus cari dulu. Oke. Dan juga dengan Porsche 911 GTI ya, GT1 sorry, seperti ini nih kalau nggak salah nih bentuknya. Nah, seperti inilah kalau nggak salah nih, 11 GT, kayak ginilah, kita buka. Nah, seperti inilah yang mengalahkan Skyline GT-R LM. Oke, Porsche 911 GTI, bentuknya seperti inilah mobilnya Porsche di saat itu ya. Oke. Jadi ini kita akan ngebahas, cuman hanya mengetahui aja. Oke. Terusnya kenapa yang uniknya dari mobil ini? Karena mobil ini dibuat ya, hanya satu versi legalnya untuk genre-nya, hanya ada satu, yang mana mobil itu sekarang disimpan di gudangnya Nissan ya. Jadi mobil balap touring ini ya dirancang oleh Tony Southgate yang bertindak sebagai aerodinamik teknisi mekaniknya, dan juga Ian McCallum ya, yang dari TWR. Jadi ini mobil Nismo dan TWR ya. TWR itu ada Tom Walking Show Racing ya. Jadi itu mereka itu adalah tim balap yang cukup terkenal ya di saat zaman itu ya. Oke. Dan bekerjasama dari Nismo-nya ada Yutaka Hakiwara. Jadi agar bisa balapan ya, syaratnya di Le Mans mesti ada mobil versi jalanan yang dihomologasi. Jadi yang dibuat ya. Jadi sebenarnya kalau yang di Le Mans itu harus ada mobil yang di jalanan, nah baru boleh ikut balapan. Jadi ini unik nih ya. Dan ini adalah mobil yang street car-nya yang legal dibuat, hanya satu-satunya yang dibuat. Kenapa dibuat? Karena untuk syarat balapan di Le Mans. Tapi mobil ini tidak pernah beredar di jalanan karena mobil hanya disimpan di gudangnya Nissan ya. Jadi ini mobil yang hanya dibuat, tidak dijual untuk umum, hanya dibuat cuman buat prototipe aja. Oke.
Walaupun Nissan menawarkan mobil ini dijual ini, tapi ada tambahan biayanya, ada $1 juta per mobil. Jadi kamu pesen tambah $1 juta. Jadi hanya sekedar basa-basi lah dari Nissan ya. Jadi ini mobil ini sampai saat ini disimpan di gudang Zama sebagai prototipe. Oke. Jadi untuk versi balapan Le Mans-nya, mobil ini bukan bentuknya seperti ini ya. Maksudnya ini mobilnya bentuknya seperti ini, tapi dia ada belakang ada wing. Oke. Dan yang kita tahu Nissan R39 GT1 ini debutnya adalah factory fresh. Jadi ini adalah first edition-nya yang dibuat oleh Hot Wheels. Mau tahu nggak siapa desainernya? Desainernya adalah Om Ryo Asada almarhum ya. Jadi ya hampir bersamaan dengan beliau meninggal lah. Ya mobil ini dibuat. Oke. Jadi buat penggemar Ryo Asada, mobil ini layak buat dikoleksi. Ya, karena mobilnya hampir bersamaan dengan beliau meninggal di launchingnya. Oke, jadi banyak mobil-mobil Ryo Asada ini tahun-tahun ini akan di launching ya oleh Hot Wheels. Oke. Tanpa basa-basi lagi, kita akan buka lagi. Biar kita tahu makin cinta apa yang pengen kita koleksi. Oke. Oke. Nah, kita lihat tampak sampingnya. Tampak atasnya. Ya mirip-mirip mobil Mercedes nih kok. Yang desainnya begini, mesin CLK ini. Oke. Jadi kalau seandainya mobil yang Le Mans ya, dia punya sayap seperti ini ya. Ya mirip-mirip seperti ini nih. Ya, mirip-mirip mobilnya ya kok. Nah, mobilnya seperti ini, dia punya wing. Ini tidak ada wing. Sekali lagi kalau mau melihat, nah kita anggap begini. Nah, inilah mobilnya seperti ini, dia punya wing seperti ini. Oke. Bisa kita ilustrasikan saja ya. Oke. Jadi kalau ada wingnya ini begini, nah inilah mobil balapnya di Le Mans. Oke. Dan ini tampak belakangnya. Cukup detail, ada lampu-lampunya ya, udah di marking ya sama Hot Wheels-nya. Knalpotnya apa? Keren sekali loh. Oke, sayangnya tidak ada spion seperti biasanya, karena spionnya kalau kita lihat rada ribet, bisa kalau dipasang bisa merusak blister. Oke, jadi tidak dibuat. Dan tampak depannya. Oke, dengan lampunya ada, lambangnya juga ada ya, tulisan Nissan di sini. Wah. Dan kita perlu satu hal lagi, mobil ini layak buat dikoleksi. Satu, ini adalah mobil salah satu yang terakhir yang dibuat oleh Ryo Asada, yang didesain ya, yang di launching pada hampir bersamaan dengan beliau meninggal. Kedua, ini ada mobil legend ya, salah satu mobil legend. Kenapa legend? Karena ini benar-benar mobil yang dibuat, salah satunya mobil Regal, hanya satu doang yang dibuat, selebihnya hanya untuk balapan. Oke. Jadi versi jalanan rayanya tidak dari jalanan ya, cuman buat basa-basi doang. Maupun ditawarkan Nissan, cuman siapa yang mau beli $1 juta. Oke. Pada kaget dulu, $1 juta pada saat itu lumayan banyak tuh hasilnya. Dengan kursnya amit-amit seperti ya, bisa 100 jutaan kali itu, 100 miliar ya. $1 juta, 15 miliar, masih kali 3 lagi, 45 miliar pajak, 50 miliar tuh mobil ini. Ya, ini beli rumah di daerah-daerah elit di Indonesia. Oke Sobat Madori, kita akan berjumpa lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa di like and subscribe channel saya ini. Semoga bisa berkembang di kemudian harinya. Oke Sobat Madori, kita akan berjumpa di vlog berikutnya. Bye.